Al-babut tasi'u fi fadilati salatil jamaah. Bab yang ke-9 fi fadilati salatil jamaah, yakni fi bayani fadilati salatil jamaah, di dalam menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Jadi di dalam bab ini akan dijelaskan beberapa keterangan-keterangan hadis yang memberikan gambaran dan informasi tentang keutamaan daripada salat berjamaah. Tidak dibahas dengan kajian fikihnya, tapi dibahas tentang hikmahnya ya daripada salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita melaksanakan salat, dan itu diwajibkan. Sepakat semua para ulama tentang kewajiban salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan salat. Allah berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat. Kemudian di dalam pelaksanaan ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan-penegasan untuk kesempurnaan dan nilai tambah daripada salat itu sendiri. Allah hanya perintahkan kita untuk mendirikan salat. Mau salat di mana saja boleh. Mau salat sendiri boleh enggak? Boleh. Tapi Nabi Muhammad mencoba memberikan gambaran tentang nilai-nilai tambahan, nilai plus di dalam sembahyang itu. Kewajiban kita melaksanakan salat. Semen Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dari salat yang kamu kerjakan itu, kerjakanlah di waktu yang afdal. Sebab waktu salat itu ada waktu afdal, nanti ada waktu jawaz. Sembahyang zuhur jam 2 siang boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Kalau 2:30? Pernah enggak sembahyang zuhur 2:30? Sering. Kalau bicara boleh, boleh. Betul ya? Tapi Nabi suruh. Kata Nabi Muhammad, afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Salatlah kamu di awal waktu, karena itu yang paling afdal. Ada nilai plus tadi ditambah. Allah sih hanya perintahkan untuk mendirikan salat. Tapi laksanakanlah salat itu, kata Nabi Muhammad, supaya mendapatkan nilai lebih, maka lakukanlah salat itu di awal waktu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, kalau kamu pengen mendapatkan nilai plus lagi, nilai tambah lagi, lakukan salat itu bukan hanya di awal waktu, tapi lakukanlah salat itu dengan berjamaah. Sembahyang di awal waktu afdal. Kemudian dia kerjakan sendiri, boleh enggak? Boleh. Dapat keutamaan awal waktu. Tapi kalau pengen mendapatkan lagi nilai plus lagi, bukan hanya di awal waktu, tapi lakukanlah dengan berjamaah. Nah, ini yang akan dibahas tentang berjamaahnya. Kalau sholatnya sepakat semuanya, wajib itu. Ya. Tapi dilakukan dengan berjamaah, hukum dengan berjamaahnya ini, ya ini yang ada ikhtilaful ulama. Ada pendapat yang berbeda daripada ulama tentang melaksanakan sholat-sholat yang berjamaah, sholat waktu ini dengan berjamaah.
Kalau sholatnya semua sepakat wajib. Tapi dengan berjamaahnya, dilakukan dengan berjamaahnya, hukumnya bagaimana? Paham maksudnya ya? Gitu. Nah, dari 4 ulama ini berbeda pendapat tentang penetapan hukum itu. Ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah dengan berjamaah itu dihukumkan fardu kifayah. Hukum berjamaahnya fardu kifayah. Artinya, kalau seandainya di dalam satu kampung ini tidak ada satupun yang mengerjakan sholat dengan berjamaah, baik itu di masjid, di musola, di rumah, pokoknya dalam satu masyarakat ini tidak ada yang berjamaah, kalau dia mengikuti dengan pendapat sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka satu kampung itu semuanya apa? Dosa tuh. Kalau seandainya nggak ada yang berjamaah, dosa dia. Sebagaimana dihukumkannya sholatul janazah. Karena sholatul janazah juga hukumnya fardu kifayah. Di rumah ada yang berjamaah. Satu orang nih berjamaah sama istrinya, maka gugurlah tuh satu masyarakat itu karena ada yang mewakilinya. Kalau itu dihukumkan fardu kifayah. Karena Imam Malik, Imam Hanafi berpendapat itu berkaitan sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Tapi ada yang menghukumkan sholat berjamaah ini bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Lah kalau ini fardu ain dihukumkan, berat nggak? Dihukumkan sembahyang dengan berjamaah dengan fardu ain, tapi tidak dimasukkan di dalam kategori syarat sah salat, enggak. Hukumnya fardu ain, tapi dia bukan masuk dalam persyaratan sah atau tidak sahnya salat itu. Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat bahwa yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Artinya orang sembahyang itu harus dengan berjamaah. Semua orang sembahyang harus dengan berjamaah. Kalau seandainya ada orang yang tidak berjamaah, dia sembahyang tidak berjamaah, sah sembahyangnya tapi berdosa. Sembahyang juga tapi dosa juga. Ini kalau dihukumkan fardu ain tapi dia tidak masuk kategori syarat sah salat. Imam Ahmad bin Hambal memberikan gambaran kayak begitu, saudara. Makanya ada orang-orang yang kita lihat setiap waktu nggak pernah tinggal berjamaahnya. Ya, setiap waktu nggak pernah tinggal berjamaahnya. Bukan berarti mohon maaf ribu maaf itu. Bagus nggak tuh? Bagus nggak? Bagus. Ya, bagus itu. Cuman yang jadi masalahnya adalah bahwa dia itu kenapa dia berjamaah setiap waktu? Karena dia berpegang teguh kepada pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga ada kewajiban secara pribadinya untuk melaksanakan dengan sholat berjamaah. Sebab kalau dia nggak berjamaah dosa. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin untuk sholatnya itu harus dengan berjamaah. Sekalipun dengan satu makmum. Karena persyaratan berjamaah itu dua. Ada imam, ada makmum. Udah. Jadi mau di mana juga boleh nggak? Boleh. Di rumah ada imam, ada makmum. Berjamaah. Mau di pasar, mau di kantor, mau di mana saja boleh. Nah, sementara menurut kalangan ulama kita, ulama Syafi'i, hukum daripada sholat dengan berjamaah tidak dikategorikan dengan fardu kifayah, enggak masuk dalam fardu ain, kata sebagian ulama adalah sunnah muakkadah. Ya, sholat dengan berjamaah itu adalah hukumnya sunnah, tapi amat sangat dianjurkan sekali.
Ya. Tidak fardu ain, tidak fardu kifayah. Hukumnya hanya apa? Sunnah muakkadah, dianjurkan sekali untuk bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ada seorang sahabat buta matanya dan dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi walaupun dia tidak melihat Rasulullah, tetap dia dikategorikan sebagai sahabat. Karena syaratnya, kata ulama, syarat daripada orang bisa menjadi sahabat 3. Pertama, hidup di zaman Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, berjumpa dengan Nabi. Ada berapa? Ya. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia berjumpa dengan Nabi walaupun tidak melihat. Ya, karena ada sahabat Nabi yang matanya buta. Kalau kurang dari satu ini, dari syarat ini, nggak jadi dia sahabat. Hidupnya di zaman Nabi, ketemu sama Nabi, berjumpa sama Nabi, tapi nggak beriman, nggak jadi. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, hidup di zaman Nabi, ketemu nggak sama Nabi? Mau pengen bunuh Nabi malah. Tapi karena dia nggak beriman, maka dia tidak dikategorikan sahabat. Atau sebaliknya, hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak pernah berjumpa sama Nabi, nggak jadi juga. Uwais Al-Qarni, ya, hidupnya di zaman Nabi dia, dan dia beriman kepada Nabi, tapi dia kurang satu, apa? Nggak pernah berjumpa sama Nabi. Kenapa? Jauh, Nabi di Madinah, dia di Yaman. Ketika dia datang ke Madinah, ke Madinah nggak ketemu sama Nabi. Nah, ada sahabat matanya buta, kemudian ketika dia mendengar tentang keutamaan daripada sholat berjamaah dari Nabi Muhammad SAW, ditanya sama dia, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Kalau seandainya saya tidak ada yang menghantarkan ke masjid untuk sholat berjamaah, karena matanya buta. Nabi hanya bilang, apa kata Nabi Muhammad? Kamu dengar nggak suara azan itu? Dengar ya Rasulullah. Usahakan kalau bisa apa? Berjamaah. Masya Allah. Itu yang buta. Kalau dengar suara azan masih dianjurkan untuk apa? Berjamaah. Ya, dianjurkan untuk berjamaah. Nah, di bab ini akan diutarakan tentang keutamaan daripada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Enggak dikaji tentang masalah fikihnya. Kalau bicara fikihnya, Masya Allah. Keutamaan orang yang sembahyang berjamaah ini banyak, saudara. Luar biasa. Bahkan kesempurnaan sholat kita itu bisa terbantu dengan berjamaah. Kita sembahyang berjamaah 100 orang tadi. Imam 1, makmum 99. Ternyata yang khusyuk hanya 1 imam. Yang 99 gak khusyuk, maka diterimalah itu semua karena imamnya khusyuk. Ada yang khusyuk dalam sholat itu. Itu keuntungan dari sembahyang apa? Berjamaah. Yang khusyuk padahal hanya imam. Yang 99 gak khusyuk tuh. Atau sebaliknya, imamnya gak khusyuk, tapi jamaah makmum yang 99, 1 orang saja ada yang khusyuk, ketolongan tuh semua, diterimalah itu semua. Subhanallah. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya ada 1 orang yang khusyuk, maka diterima. Atau ekstrimnya kata Imam Syafi'i, imamnya nggak khusyuk, makmumnya yang 99, 1 pun nggak ada yang khusyuk lagi. Imamnya nggak khusyuk, makmum semuanya nggak khusyuk, nggak tahu lagi pada puyeng kali. Dia bingung mau milih siapa. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya juga
Enggak. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Tetap sempurna sah sembahyang itu dan sah diterima. Dengan syarat softnya lurus dan rapat. Masya Allah. Ya, ini kelebihan sholat apa? Berjamaah. Ya, kelebihan sholat berjamaah. Pantas kalau Jibril alaihissalam itu pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu kata Nabi, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Kata Nabi Muhammad, yang namanya malaikat Jibril itu, dia pengen banget, dia berharap banget pengen jadi manusia. Pengen jadi manusia, ya karena ada 7 hal kata dia yang mendorong dia untuk menjadi anak keturunan Adam. Iblis apa namanya? Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, dia berkata kepada Nabi Muhammad, pengen banget dia pengen jadi anak manusia, keturunan Adam, menjadi manusia, karena ada beberapa hal yang menyebabkan dia untuk bisa menjadi manusia. Pengen banget jadi manusia karena ada 7 hal katanya. Saya kalau jadi manusia, saya tidak akan tinggalkan 7 hal itu, karena nilainya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tidak berikan itu kepada umat-umat yang lain. Allah hanya berikan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dari 7 itu, yang pertama kata malaikat Jibril, aku pengen menjadi manusia, ingin menjadi anak keturunan Adam. Apa? Karena as-salawatul khamsu ma'al imam. Aku pengen banget jadi manusia karena lantaran yang satu aku tidak akan pernah tinggalkan kalau aku jadi manusia. As-salawatul khamsu ma'al imam. Aku sembahyang 5 waktu selalu bersama dengan imam. Artinya sembahyang apa? Berjamaah. Jibril kalau jadi manusia pengen banget sembahyangnya berjamaah karena nilainya begitu besar, keutamaannya luar biasa dengan sholatul berjamaah. Aku tidak akan tinggalkan, kata Jibril. Kalau aku dijadikan manusia oleh Allah, maka aku akan terus melakukan hal yang seperti itu. Sholat 5 waktu, as-salawatu khamsu ma'al imam. Aku akan laksanakan itu untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu dengan imam. Yang kedua katanya, wa mujalasatul ulama. Aku kalau jadi manusia, aku tidak akan pernah tinggalkan itu. Pertama, tidak akan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Yang kedua, aku akan selalu duduk bersama dengan para ulama, duduk dengan para orang-orang saleh, ya, untuk mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Nah, itulah sebagian pembuka daripada keutamaan sholat berjamaah. Jadi beruntung kita kalau punya kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli salata ma'al jamaah walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jamaah sawaba 25 salatan fi ghairi jamaah. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu sahabat di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Jadi dia ketika masuk Islam langsung dikasih nama dengan Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tadinya sebelum dia masuk Islam namanya Abdus Syams, hamba matahari. Nah, ketika dia masuk diganti sama Nabi.
Dan dia termasuk orang yang agak terlambat masuk Islamnya. Tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Jadi sudah 7 tahun setelah hijrah. Sementara Nabi Muhammad meninggal dunianya tahun 11 Hijriah. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Kemudian meninggal dunianya tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad. Berarti bersama Nabi Muhammad hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun doang dia. Ya. Dalam satu akidah. Dia sih asalnya jauh. Bukan asal Madinah. Dia bukan orang Mekah. Ad-Dausi itu nama tempat yang ada di Yaman. Nah, dia termasuk orang yang dari Yaman, dari jauh. Nah, ini Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi atau Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang agak terlambat masuk Islamnya dan tidak terlalu lama bersama Nabi. Tapi yang luar biasanya justru Abu Hurairah walaupun terlambat dia masuk Islam, walaupun tidak terlalu lama bersama Nabi Muhammad, ternyata di antara para sahabat-sahabat Nabi justru yang paling banyak menerima hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah. Justru dia yang paling banyak menerimanya. Kurang lebih 5.300 hadis didapatkan dari Abu Hurairah dari langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Padahal dia paling sebentar, ya, lama. Anas bin Malik 11 tahun. Anas bin Malik 11 tahun mengabdi dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata dia hanya mendapat 2.200-an hadis. Sementara ini 4 tahun bisa mendapatkan 5.380 hadis. Ya, Masya Allah. Begitu banyak yang didapatkannya. Nah, ini Abu Hurairah. Salah satu di antaranya itu, apa kata dia? Qala, berkata Imam Abu Hurairah, "Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, telah berwasiat kepadaku habibi, kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Faqala li, berkata Nabi Muhammad kepada aku, katanya, "Ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, salli salata ma'al jamaah." Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, wahai Abu Hurairah, salli salata ma'al jamaah, salatlah engkau, ya, dengan salat bersama jamaah. Walau kunta jalisan, sekalipun adalah engkau sembahyangnya dalam keadaan duduk. Salatkah engkau, wahai Abu Hurairah, salatlah engkau dengan salat berjamaah, sekalipun engkau sembahyangnya dengan duduk. Orang kalau sembahyangnya duduk berarti ini orang sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sekalipun engkau sakit, usahakan dengan apa? Berjamaah. Allahu Akbar. Sekalipun sembahyang dengan duduk itu menunjukkan dia sakit loh. Sebab berdiri di dalam sembahyang yang wajib, berdiri di dalam sembahyang yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berdirinya bagi orang yang mampu berdiri, maka berdirinya hukumnya wajib. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu berdiri di dalam sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bagi orang yang mampu, bukan sehat nih, tapi mampu. Sebab ada orang yang sehat nggak mampu berdiri, ada nggak? Padahal sehat badannya, cuman dia nggak mampu berdiri. Nah, buat orang yang mampu berdiri, maka berdiri di dalam sembahyang yang 5 waktu itu wajib berdirinya. Nggak sah dia sembahyang wajib mampu berdiri tapi sembahyangnya duduk, nggak sah. Kecuali sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah, walaupun dia sehat, walaupun dia mampu, kemudian dia sembahyang sunnahnya sambil apa? Duduk. Boleh nggak? Boleh. Sah hukumnya.
Tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri, kata Imam Nawawi. Bahkan kalau kita lihat dalam Riyadul Badi'ah, ya, bukan hanya sekedar duduk sembahyang sunnah boleh, berbaring. Tahu berbaring? Sambil berbaring aja masih dibolehin tuh. Sembahyang sunnahnya sambil berbaring. Besok tarawih kita praktekin tuh. Kira-kira rame apa kagak itu? Nah, Imam Abu Hurairah disuruh, kata Nabi Muhammad, "Sholli sholatan ma'al jamaah walau kunta jalisan." Sembahyanglah kamu dengan sembahyang berjamaah walau kunta jalisan, sekalipun engkau sembahyangnya dalam keadaan duduk, sekalipun kau sakit. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'tika bikulli sholatin ma'al jamaah. Allah Subhanahu wa taala yu'tika, akan memberikan kepada engkau bikulli salatin ma'al jamaah, dengan setiap salat yang kamu lakukan dengan berjamaah, sawaba khamsin wa isrina, yaitu ganjaran pahala 25 kali salatan fi ghairil jamaah. Nilainya 25 kali dibandingkan dengan orang yang sembahyang tapi tidak berjamaah. Subhanallah. Ada orang sembahyang Pak, enggak berjamaah 25 kali. Kalau 25 kali berarti 5 hari berturut-turut dia sembahyangnya enggak berjamaah. Karena sehari berapa waktu? 5 waktu, berarti 5 hari. Ada orang sembahyang 5 hari, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, tapi dilakukannya tidak berjamaah. Paham maksudnya nih? Nah, kita sembahyang satu waktu hanya berjamaah, nilainya lebih baik dibandingkan mereka daripada yang begitu. Makanya ada kisah tentang Abu Hurairah ini. Abu Hurairah sejak mendapatkan perintah ini tidak pernah melaksanakan sholat kecuali dengan berjamaah. Dia selalu berjamaah, nggak pernah tinggal. Pernah satu hari Abu Hurairah sembahyang maghrib. Setelah sembahyang maghrib berjamaah, dia ada urusan. Kemudian dia tinggalkan itu, kemudian dia pergi melaksanakan urusannya, pekerjaannya. Dah, ketika dia lagi nyelesain pekerjaannya, tiba-tiba kedengeran suara azan. Dia lagi kerja, lagi usaha, tiba-tiba kedengeran suara azan. Azan apa? Azan Isya. Kedengeran suara azan Isya. Akhirnya dia berhenti itu pekerjaannya, urusannya, kemudian dia pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Berangkatlah dia ke masjid. Sampai di masjid, ternyata sholat Isyanya sudah selesai. Ternyata sholat Isyanya sudah selesai. Terlambat dia, sedih karena tidak mendapatkan sholat berjamaah. Tapi dia nggak putus asa. Dia keluar. Dia lihat ada orang yang duduk-duduk di sekitar masjid. Ditanya satu-satu sama Abu Hurairah. Kata Imam Abu Hurairah, apakah ada di antara kalian yang belum sholat Isya? Kalau ada, ayo kita sembahyang, kita sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah. Orang-orang yang duduk di sekitar masjid ditanyain satu-satu. Ternyata sudah sholat semuanya. Sudah sholat semuanya. Enggak putus asa. Dia keluar lagi. Dia datengin rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Diketokin satu-satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, apakah di rumah ini ada yang belum sholat Isya? Kalau memang ada yang belum sholat Isya, ayo kita sholat berjamaah bersama. Saya belum sholat. Masya Allah, begitunya tuh sampai Imam Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Kalau kita ada yang begitu nggak kira-kira? Nih, nangislah itu. Ternyata semua rumah sudah melaksanakan sholat berjamaah. Nangis Pak, nggak bisa berjamaah. Akhirnya pulang sembahyang Isya sendiri dia sembahyang Isya di rumah sendiri. Bapak tahu
Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Dia sembahyang Isya malam itu sendiri sebanyak 27 kali sholat Isyanya. Sembahyang Isyanya sendiri dia lakukan sebanyak 27 kali. Kenapa? Karena ingin mendapatkan nilai dan keutamaan daripada sholat apa? Berjamaah. 27 kali dia sembahyang Isyanya. Besok pagi sembahyang subuh ketemu sama Rasulullah. Kemudian dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam saya sembahyang maghrib berjamaah, terus saya ada urusan, saya tinggal. Kedengeran suara azan, saya langsung berhenti, saya paranin, pengen sembahyang berjamaah. Sampai di masjid udah selesai, ketinggalan saya. Terus saya cari orang, ternyata semuanya udah sholat. Saya ketok-ketok pintu, semuanya udah sholat. Mohon maaf ya Rasulullah, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya sembahyang sendiri di rumah. 27 kali sembahyang Isya saya. Saya tanya, ya Rasulullah, itu sembahyang saya yang 27 kali sembahyang Isyanya, apakah nilainya sama dengan orang yang berjamaah? Sembahyang yang 27 kali saya, apakah nilainya sama dengan yang berjamaah? Apa kata Nabi? Tidak. Sembahyangmu yang 27 kali sekalipun itu tidak sama dengan orang yang sembahyang dengan berjamaah. Ketahuilah ya Aba Hurairah, orang yang sembahyang berjamaah itu bukan hanya ada imam, bukan hanya ada makmum, tapi malaikat ikut serta di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini keutamaan daripada sholat apa? Berjamaah. Nilainya luar biasa. Ya, nilainya luar biasa. Nah, jadi kata Abu Hurairah, itulah yang pertama aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat daripada sholat berjamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaah ala sholatir rajuli wahdahu khamsun wa isruna darajah. Wa fadlu sholatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jamaah ala sholatil munfaridi. Kemudian hadis yang kedua kata Nabi Muhammad, fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah itu ala sholatil rajuli wahdah, ya, atas daripada sembahyang seseorang dengan sendiri. Itu keutamaannya khamsun wa isruna darajah, adalah 25 kali tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu sholati tatawu'i, dan keutamaan salat sunnah. Salat sunnah fil baiti, di rumah. Keutamaan sembahyang sunnah di rumah ala fi'liha, ya, mengerjakan itu di rumah, ya, mengerjakan salat sunat di masjid adalah katanya kafadli salatil jamaah ala salatil munfarid, seperti keutamaan sembahyang berjamaah, ya, atas sembahyang sendiri. Masya Allah, sembahyang sunnah afdolnya di mana? Di rumah. Ya, keutamaan sembahyang sunnah, gitu. Salat tatawwu, ya, salat sunnah ini. Salat sunnah apa saja, ya, salat sunnah apa saja itu semuanya lebih afdal di rumah, termasuk salat sunnah rawatib. Salat sunnah, salat tatawwu ini, salat sunnah itu, ya, dibagi menjadi dua. Salat sunnah tatawwu itu dibagi dua. Ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah nawafil. Dibagi berapa? Dua. Jadi sembahyang sunnah dibagi dua. Ada sunnah rawatib, ada sunnah nawafil. Sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi sembahyang fardu. Namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi sembahyang fardu adalah sembahyang sunat rawatib. Nah, mengiringi sembahyang fardu ini ada dua. Ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya. Itulah yang kita kenal dengan istilah apa?
Qobliyah, ba'diyah. Nah, qobliyah, ba'diyah masuk rawatib. Masuk sholat sunat rawatib. Qobliyah dan ba'diyah. Ada sembahyang sunat nawafil. Sembahyang sunat nawafil dibagi 3 kata ulama. Ada sembahyang sunnah yang karena waktu, ada sembahyang sunnah yang karena sebab, ada sembahyang sunnah yang tidak karena waktu dan tidak karena sebab. Sembahyang sunnah yang karena waktu mana? Duha misalnya. Itu sembahyang sunnah karena waktu. Makanya sembahyang duha nggak bisa dikerjakan jam 2 siang. Jam 2 siang sembahyang duha. Boleh nggak? Kenapa? Karena bukan waktunya. Kecuali mengkodok sholat sunat duha. Jam 2. Kita sembahyang duha, kodok sholat duha. Pernah kodok duha nggak? Hah? Kecuali kita mengkodok duha. Itu sembahyang sunnah karena waktu. Ada lagi sembahyang sunnah yang karena sebab. Adanya sembahyang sunnah itu karena sebab, bukan karena waktu. Mana contohnya? Ya, kusufus samsi, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, sembahyang gerhana matahari bukan karena waktu dia, tapi karena apa? Sebab. Kenapa ada sholat gerhana matahari? Karena terjadi gerhana matahari. Entar nih kita sembahyang gerhana matahari, boleh nggak? Hah? Emang ada apa? Ada gerhana? Enggak, iseng aja gua. Nggak bisa. Tapi ada sembahyang yang tidak karena waktu, yang tidak karena sebab. Ya. Nah, semua sembahyang sunnah, afdolnya, utamanya dilakukan di mana? Di rumah. Itu yang paling bagus. Ya, sembahyangnya di rumah, masya Allah, termasuk qobliyah dan ba'diyah. Tapi kan rumah saya jauh, Ustaz. Kalau saya sembahyang qobliyah di rumah, paham nih? Kemudian datang ke masjid sembahyang berjamaah, sampai di masjid udah sallallahu ala Muhammad. Udah pulang, udah rapi orang. Oh, itu lain masalahnya. Nabi selalu melaksanakan sholat qobliyahnya itu tidak di masjid tapi di rumah, karena rumah Nabi sama masjid dekat. Paham tuh ya? Sama rumah Nabi sama masjid dekat. Kalau kita yang jauh nggak bisa. Nah, sekarang boleh kita kalau yang seperti itu. Tapi untuk sunnah-sunnah yang lain, kita lebih afdal adalah sembahyangnya di rumah, jangan lagi di luar, apalagi sembahyang tahajud. Ini sembahyang tahajud pengennya di luar, Pak. Ke masjid, ke musola, malam-malam jalan, supaya orang nanya, mau kemana bang? Tahajud gua, begitu. Mau kemana bang? Tahajud gua. Nggak boleh, ntar jadi unsur riya, ya, segala macam. Masya Allah. Nah, 2 hadis ini dibuka oleh Imam Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti di dalam rangka untuk peningkatan keimanan kita, dalam rangka tentang keutamaan sholat berjamaah. Kata Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, sekalipun engkau sembahyang dalam keadaan duduk, maka usahakanlah kalau bisa tetap sembahyangnya itu berjamaah, karena nilai berjamaah itu amat sangat besar nilainya. Masya Allah. Belum lagi dari sisi-sisi yang lain keutamaan daripada sembahyang berjamaah itu. Makanya Nabi amat sangat menganjurkan daripada sholat berjamaah. Banyak nilai hikmah dan kandungan-kandungan pelajaran yang bisa didapatkan dari itu semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.